Ya, kita lanjut. Kita lanjut lagi ya. Ini sudah muncul share screen-nya. Sudah, Bu. Ya, kita mau melihat contoh uji korelasi sederhana. Di korelasi sederhana itu dia variabelnya hanya dua ya, satu variabel X, satu variabel Y. Ini contoh soalnya, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui korelasi antara lamanya waktu belajar dengan nilai UTS mikrobiologi mahasiswa, di mana nilai X adalah lamanya waktu belajar dan Y adalah nilai UTS. Data sampel berjumlah 10 orang dengan data yang berdistribusi normal. Nah, jadi ini karena contoh soal, jadi ini dianggap sudah dilakukan normasi ya, sehingga datanya berdistribusi normal. Nah, langkah-langkahnya, nah, jadi ini datanya ada waktu belajar, ini satuannya jam, ya. Satuannya jam, kemudian nilai UTS. Ini nilai UTS, karena ini merupakan data interval atau rasio, maka yang digunakan adalah uji korelasi persen product moment. Nah, langkah-langkah pengujiannya yang pertama, tentukan taraf signifikansi. Nah, Bu ingatkan lagi ya, signifikansi itu kita boleh pilih alfanya 0,05 atau 0,01. Ini adalah derajat kepercayaan, tingkat kepercayaan. Jadi kalau 0,05 ini artinya ke tingkat kepercayaannya, statistiknya ini ya sebesar 95%. Jadi 95%, 5%-nya errornya ya. Kemudian kalau kita 90, kita pilih 90%, nanti ininya 0,01. Kemudian setelah kita menentukan taraf signifikansi, tentukan hipotesis. Nah, tadi ya harus ada hipotesisnya, yaitu H0 dan H1. Nah, H0-nya tidak ada korelasi yang signifikan antara lama waktu belajar dengan nilai UTS mikrobiologi. Kemudian H1 ada korelasi antara lama waktu belajar dengan nilai UTS mikrobiologi. Kemudian kriteria pengujiannya, signifikansi atau p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak. Nah, tapi jika signifikansi p-value-nya lebih besar atau sama dengan alfa, maka H0-nya diterima. Nah, jadi ini gunanya hipotesis itu, nanti untuk kita menguji ini ya, untuk menguji pernyataan ini, apakah ada korelasi atau tidak antara data yang kita ujikan. Kemudian kita uji SPSS. Ya, kita uji SPSS-nya dulu ya. Oke, sudah muncul SPSS-nya. Nah, variabelnya tadi apa tadi variabelnya? Apa tadi? Waktu belajar ya. Waktu belajar. Sama apa tadi? Satunya lagi? Apa tadi soalnya waktu belajar dan? Filenya belum dikirim, Bu. Nggak tahu. Ada yang kirim. Itu kalau nggak salah. Oh, ya masalahnya nggak dikirim.
Oke, udah ya. Nah, jadi ini tadi soalnya lama mau melihat apakah ada korelasi antara lama waktu belajar dengan nilai UTS ya. Jadi ada lama waktu belajar, kemudian ada nilai UTS. Kita masukkan di sini. Yang muncul di share screen-nya apa nih? Bagian variabel view. Oh ya. Ya, berarti satunya ini, satunya lagi nilai UTS ya. Oke, ini kelebihan. Oke. Desimalnya tidak ada, no. Kemudian ini tinggal kita masukkan nilainya. Waktu belajar, kemudian nilai UTS. Kemudian klik Analyze. Ada di share screen-nya? Analyze? Ada, Bu. Ada ya. Kemudian, nah ini ada correlate. Mana terhilang? Ini ya, correlate ya. Correlate, kemudian kita bivariate. Nah, tadi ya, yang ini adalah pengujian bivariate 2 variabel. Nah, ini ada tiga ya. Ada koefisien korelasinya, ada Pearson, ada Kendall tahu, kemudian ada Spearman. Nah, yang akan kita uji ini tadi apa? Karena dia datanya berupa data apa tadi? Interval, rasio, maka yang kita gunakan adalah Pearson ini ya, product moment. Pearson, oke, option, boleh diambil rata-rata, continue. Oke. Nah, ini sudah muncul output-nya. Kalau di share screen-nya muncul tabel output-nya, hasilnya ada? Sudah, Bu. Ada ya? Nah, ini ada tabel deskriptif. Ya, ada rata-rata, kemudian ada standar deviasi. Nah, kemudian kita lihat di tabel korelasi ini ya. Bawahnya korelasi, ada waktu belajar terhadap waktu belajar, kemudian waktu belajar terhadap nilai UTS. Kemudian ada nilai UTS terhadap waktu belajar dan terhadap nilai UTS. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama kita lihat nilai signifikansinya ini ya, SIG ini ya. Yang SIG, SIG ini. Signifikansinya. Nah, yang ini waktu belajar terhadap nilai UTS ini ada berapa angkanya? Yang mana nilai signifikansinya? Berapa nilai signifikansinya? Maaf Ibu, kalau di layar Puji masih variabel view. Aduh, nggak ada ya. Oh. Langsung gitu. Mana tadi contoh soal tadi? Nah, langsung ini aja lah. Oke, nah ini sudah muncul
Yang Word Sudah, Bu. ada ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, jadi ini ada 2 tabel. Kemudian yang di atas ini statistik deskriptif ya, kemudian ini yang di bawah. Nah, yang mana nilai signifikansinya? Ada 2 yang dikuningkan ini. 0, Ada 0,726, 0,17. 0, ya 0,017. ya 0,017. Nah, kemudian gimana caranya? Mau diapakan nilai 0,017 ini? Ini ya. Nah, nilai signifikansi itu kita mau melihat ini. Menguji hipotesis. Nah, jika signifikansi value-nya, ini ya, Ibu tandai merah, signifikansi value-nya lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak. Jika dia lebih besar, maka H0-nya diterima. Nah, ini tadi nilainya adalah 0,017. 0,017. Ini nilainya lebih kecil dengan alfa. Alfanya 0,05. 0,017 dibandingkan dengan 0,05. Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil, Bu. Lebih kecil ya. Nah, karena lebih kecil maka apa? Nolnya telah diterima. Nih yang tanda merah nih. Ditolak. Angkanya ditolak. Ya. Nah, H0 ditolak karena dia signifikansinya lebih kecil dari alfa, lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Nah, berarti kalau H0-nya ditolak, berarti yang kita terima adalah H1. H1-nya pernyataannya ada korelasi antara lama waktu belajar dengan nilai UTS mikrobiologi. Jadi untuk data ini, untuk penelitian ini, hasilnya adalah ada korelasi yang signifikan antara waktu belajar dengan nilai UTS. Ya. Yang dilihat dari nilai signifikansi tadi, nilai signifikansi value-nya. 0,017 tadi. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat yang di atasnya. Ini ada Pearson correlation. Nah, ini tadi yang Ibu bilang yang R tadi ya, koefisien korelasinya. Nah, di sini nilai koefisien korelasinya adalah 0,726. 0,726. Nah, kita lihat tadi yang di PowerPoint tadi. Kalau 0,7 dia berarti kriterianya apa? Korelasinya apa lemah, apa kecil, apa sedang, atau tinggi? 0,7. Korelasi tinggi. Ya, korelasi tinggi ya, tinggi atau kuat ya. Nah, jadi kemudian dia nilainya ini positif. Positif ya. Nah, jadi artinya tadi kita sudah tahu dia bahwa ada korelasi yang signifikan antara waktu belajar dengan nilai UTS. Kemudian dari koefisien korelasinya kita tahu bahwa korelasinya ini tinggi ya, atau kuat. Jadi sangat berhubungan gitu ya, sangat berhubungan kuat antara waktu belajar dengan nilai UTS dan nilainya positif. Nah, jadi sehingga jika waktu belajarnya semakin lama waktu belajarnya ditambah, maka nilai UTS-nya juga akan bertambah. Nah, sebaliknya jika waktu belajarnya turun, berkurang, maka nilai UTS-nya juga turun. Itu karena dia nilai ini Pearson correlation-nya ini positif. Nah,
Kalau nanti misalnya ketemu soal yang lain, ini nilainya negatif, ada tanda negatifnya, berarti kita jelaskan bahwa dia korelasinya negatif, berlawanan. Berlawanan. Jadi yang kalau satunya naik, yang satunya turun. Yang satunya turun, yang lainnya naik. Ya. Nah, karena ini adalah positif, maka dia waktu belajar dan nilai UTS ini dia berkorelasi positif atau searah. Jadi yang satunya naik, yang lainnya juga naik. Yang satunya turun, yang lainnya juga turun. Sudah jelas ini? Ada yang belum paham? Ada yang ketinggalan? Jadi ini membacanya, kita lihat signifikansinya, dia ada korelasi signifikan atau tidak, kemudian lihat koefisien korelasinya. Apakah sehingga kita bisa menentukan apakah dia berkorelasi lemah, sedang, atau kuat. Kemudian dia apakah korelasinya itu positif atau searah atau dia berlawanan. Oke. Sudah jelas yang ini? Sudah bisa membaca ini? Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Sama ya, sebenarnya sama, cuman beda pengujiannya saja karena ini datanya beda. Dia menggunakan ini soalnya ini menggunakan data ordinal. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui korelasi antara ranking nilai UTS dengan ranking nilai praktikum biokimia. Nah, jadi ini adalah ranking. Jadi tadi ya data ordinal itu dia bukan nilai rankingnya ada si A, rankingnya nilai UTS-nya ranking 5, tapi dia ranking nilainya di praktikumnya 3. Nah, jadi data seperti ini cuma bisa kita seperti ini saja ya, tidak bisa kita rata-rata. Jadi tidak ada kan kita rata-rata ranking nilai UTS, itu tidak ada. Jumlah ranking nilai UTS itu tidak ada. Ini ciri-ciri dari data ordinal. Ini tidak bisa kita jumlahkan, maka berbeda. Beda tadi dengan yang ini tadi. Kalau waktu belajar bisa kita rata-ratakan. Misalnya kita mau tahu, jadi rata-rata waktu belajar mahasiswa biologi adalah, nah ditambah 6 tambah 6 tambah 5 tambah 5, nah dapatlah berapa jam. Kemudian rata-rata nilai UTS mikrobiologi adalah bisa dijumlah 85 tambah 87 94 dibagi seterusnya dibagi 10, dapatlah nilai rata-rata. Nah, tapi kalau data ordinal ini tidak bisa kita rata-rata kan. Misalnya rata-rata ranking nilai UTS 5 tambah 6 tambah 8 tambah 3. Nah, bisa, angkanya bisa ada, tapi maknanya tidak sama ya, tidak seperti yang dimaksudkan. Dia berubah maknanya. Itu adalah data ordinal. Oke, kita contohkan lagi dengan SPSS. Sama, pertama kita menentukan taraf signifikansinya, alfanya berapa, misalnya 0,05. Kemudian tentukan hipotesis, sama juga ada H0, kemudian ada H1. H0-nya tidak ada korelasi yang signifikan antara ranking nilai UTS dengan ranking nilai praktikum. Kemudian H1-nya ada korelasi antara ranking nilai UTS dengan ranking nilai praktikum. Kriteria pengujiannya, jika signifikansi value-nya lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak. Namun jika dia lebih besar atau sama dengan, maka H0-nya diterima. Nah, kita uji ya. SPSS-nya.
Udah muncul SPSS-nya? Belum, Bu. Oke. Oke. Udah. Ini ya. Variabel Q-nya apa tadi? Yang soalnya tadi. Soal nomor 2. Apa? Ranking nilai Ranking ya. Ranking nilai UTS. Kemudian variabel yang berikutnya. Ranking praktik. praktikum ya. Ya, ranking nilai praktikum. Oke, ranking tidak ada desimalnya. Oke. Data ordinal. Data view. Kita copy tadi. Mana tadi? Ini karena contoh dia cuma 10 ya. Kalau ada penelitian itu datanya jangan 10 ya. Banyak 30 gitu. Yang bagus itu minimal 30. Oke. Sudah dimasukkan datanya, kemudian analyze sama dengan yang tadi, analyze, correlate, kemudian bivariate. Nah, person kan variabel kita masukkan, bukan yang person ya, yang Spearman. Oke. Sehingga dapatlah datanya. Ada muncul outputnya? Baru SPSS-nya aja, Ada Bu. ya? Kenapa? Hilang, Bu. Hilang, Bu. Ya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Nah, hasilnya ini, nah cara membacanya sama seperti tadi. Jadi kita lihatkan dengan nilai 0, dengan nilai alfa ya 0,05. Kemudian yang kedua dilihat koefisien korelasinya. Koefisien korelasinya kita lihat apakah positif atau negatif. Kemudian kita lihat di dalam kriteria tadi. Apakah dia berkorelasi lemah, sedang, ataupun kuat. Nah, di sini signifikansinya adalah 0,24. Kemudian kita bandingkan dengan 0,05. Berarti apa? Apa nih? Berarti artinya apa ini? Signifikansinya 0,24. 0,244. Berarti lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan 0,05? Ya? Lebih besar. Ya, lebih besar. Nah, kalau lebih besar berarti apa? Hak nolnya ditolak atau hak nolnya diterima? Hak nolnya diterima. Ya, hak nol diterima. Ini ya. Merahin. Nah, karena nilai signifikansinya lebih besar daripada alfa, alfanya 0,05, maka hak nolnya diterima. Nah, hak nolnya itu pernyataannya adalah tidak ada korelasi ini ya, ranking nilai
praktikum biokimia. Jadi artinya tidak ada korelasi, tidak ada korelasi yang signifikan antara ranking nilai UTS dengan ranking nilai praktikum biokimia. Nah, jadi ya dia tidak ada korelasi. Jadi nilai UTS-nya ranking berapa itu tidak ada hubungannya dengan nilai praktikumnya. Jadi tidak UTS-nya besar, ranking UTS-nya ranking 1, misalnya paling tinggi, maka praktikumnya belum tentu dia juga ranking 1. Artinya dia seperti itu ya. Oke, kemudian ada nilai koefisien korelasi